warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila dinil haqqi wa ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'utsin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi syamsil hidayah wan nujumil irfan والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi rahmat nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat
nikmat kesempatan di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan sholat Jumat bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir yang berbunyi, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur rahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyampaikan, mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, yaitu yang mau selalu membaca, mempelajari, memahami dan mentadaburinya firman-firman Allah, kitab Allah. Kalau kita pahami, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, beliau menyampaikan, taraktu fikum amrayn lam tadilu ma tamasaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Rasulullah menyampaikan, mengingatkan agar kita selalu ingat selalu. Sepeninggal Rasulullah, sebelumnya beliau berpesan kepada umatnya, taraktu fikum amrayn, aku telah meninggalkan dua hal, dua perkara di antara kalian, di tengah-tengah kalian. Lam tadilu ma tamasaktum bima, jika kalian mau berpegang teguh kepada dua hal tersebut, maka selamanya kalian tidak akan tersesat, yaitu kitaballahi wa sunnata nabiyhi, yaitu adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kalau kita pahami, saudara-saudaraku, dari kata kitab Allah, yaitu kitab Allah yang kita sering sebut Al-Quran, maka di sini banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan tentang membaca Al-Quran, terutama bagi para penghafal Al-Quran. Apa saja? Maka di situ ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang fadilah atau keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang mau belajar, baik itu belajar membaca, belajar memaknai, belajar memahami, dan yang terakhir adalah mengamalkannya. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, bahwasanya sebaik-baik seseorang di antara kita, kalian semua, adalah yaitu man ta'allama al-Qur'an, orang yang mau mempelajari, orang yang mau belajar, yaitu baik belajar membaca, bagaimana cara membaca Al-Quran, dari segi tajwidnya, dari segi makhrajnya, kemudian setelah itu belajar memahami, yaitu makna kata per kata,
Kemudian setelah kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitulah adalah orang yang baik, orang yang mau belajar Al-Quran, setelah belajar memahami, mengamalkan, kemudian diajarkan kepada yang lain agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena hanya ilmu yang bermanfaatlah bagian daripada salah satu amal yang akan menghantarkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita pahami saudara-saudaraku, bahwasanya Al-Quran itu telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau mempelajari, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, percaya bahwasanya siapapun yang belajar Al-Quran, maka Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat baginya kelak di hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah bahwasanya Al-Quran itu sebagai mukjizat, mukjizat yang sangat luar biasa. Mukjizat bukan hanya di dunia, tetapi juga mukjizat bagi kita kelak di akhirat. Tidak ada mukjizat yang luar biasa yang mengalahkan Al-Quran. Kalau mukjizat para nabi-nabi yang lain mungkin hanya berfungsi dan beramal pada saat masih di dunia, tetapi mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa, yang bisa mengajak kita, menuntun kita, mengarahkan kita, dan memberi manfaat bagi kita baik di dunia hatta akhirah. Yang kedua saudara-saudara, yang ketiga saudara-saudaraku, bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai basyiran. Kalau kita memahami isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu basyir, sebagai pemberi kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beramal soleh. Maka sangat penting bagi kita untuk belajar membaca, belajar memaknai, belajar memahami isi kandungan Al-Quran, supaya kita menjadi orang yang terarah ke jalan yang lurus, jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah saudaraku, bahwasanya Quran itu sebagai nazir. Quran itu adalah peringatan bagi semua umat, terutama umat-umat yang ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada kenikmatan Allah, ingkar kepada kebesaran Allah. Dan salah satu kebesaran Allah yang kita buktikan adalah yaitu Al-Quran. Maka di sini Al-Quran itu sebagai peringatan, sebagai filter bagi kita di dalam melangkah mengarungi kehidupan kita sehari-hari di alam semesta ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang mau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka ada 3-4 gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah, yaitu ada sebuah hadis yang diriwayatkan atau asar dari Abu Musa al-Ash'ari. Beliau menyebutkan bahwasanya masalul mukmin, perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang mau belajar Al-Quran, mau memperdalam Al-Quran. Jangankan hanya memaknai, belajar membaca pun itu digambarkan oleh Rasulullah di sini, yaitu masalul utroji, yaitu seperti buah jeruk.
Jadi orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu seperti orang yang seperti pohon jeruk, yaitu jeruk itu raihuha, baunya enak, segar, dan ta'muha thayyibun, rasanya pun juga enak. Tidak ada orang yang tidak suka jeruk. Nah, itu gambaran Allah. Rasulullah menggambarkan bahasanya orang yang membaca Al-Quran seperti buah jeruk, selalu disenangi orang dimanapun. Kemudian yang kedua, masalul mu'minina allati la yaqra'ul Qur'an. Orang-orang yang beriman, ini kata-kata beriman, bukan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman yang tidak mau membaca Al-Quran, maka di situ seperti masalul tamroti, digambarkan seperti yaitu buah kurma. Buah kurma tidak ada baunya, la riha fiha wa ta'muha thayyibun wa ta'muha qulbun. Jadi seperti buah kurma, yang mana kurma itu tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Artinya orang yang beriman itu masih, yang tidak mau membaca Al-Quran itu masih memberikan manfaat. Artinya manfaat bagi dirinya, juga manfaat bagi kelak di akhirat karena keimanannya. Yang ketiga adalah yaitu masalul munafikun, bahwasanya orang munafik alladzina yaqra'ul Qur'an, yang mau membaca belajar Al-Qur'an, maka di situ diperumpamakan seperti kemangi. Jadi kemangi itu baunya sedap tetapi rasanya getir. Inilah orang munafik yang mau belajar dan membaca Al-Qur'an. Yang terakhir adalah yaitu gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah, orang munafik yang tidak mau, sudah munafik tetapi tidak mau membaca Al-Quran, berarti sudah gila gulita. Maka ini diumpamakan seperti bertawali, ya, saudara baunya tidak enak, atau disamakan dengan pari, tidak ada baunya tetapi rasanya pahit, tidak bisa memberikan bagi yang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari beberapa hal yang kita kaji pada hari ini, yaitu yatluna kitab Allah, artinya Allah itu menekankan kepada kita, hendaklah kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena itulah Al-Quran itu besok disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah, bahwasanya Al-Quran besok akan bisa memberikan manfaat, yaitu menjadi penolong, menjadi syafaat bagi kita. Yaitu Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, pahami isinya, kemudian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Fa innahu ya'ti, maka sesungguhnya Al-Quran itu besok akan datang yaumal qiyamati, yaitu pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu saudara-saudaraku, belajar Al-Quran tidak ada sesuatu yang tidak memberikan manfaat, karena satu huruf itu dinilai oleh Allah, yaitu dengan membaca satu huruf dari Al-Quran itu dinilai satu kebaikan sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Maka ada sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang mau membaca kitabnya Allah yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lam akul, Rasul mengatakan lam akul alif lam harfun. Aku tidak pernah mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin akul alifun harfun wa mimun harfun. Jadi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Bahwasanya alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Panjenengan ketika membaca alif lam mim itu saja sudah dinilai oleh Allah diberi balasan sebanyak 30 pahala. Maka pahala itu seandainya ditumpahkan di dunia, dunia ini tidak akan cukup, karena luas akhirat itu sebanding dengan luasnya langit dan bumi. Karena surga itu sangat luas. Panjenengan yang hidup ini cuma satu cita-citanya, yaitu ingin dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga, yaitu al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang senang membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua yaitu adalah orang yang hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang membawa mudarat bagi kita dan bagi sekeliling kita. Yang ketiga adalah wabil mujian, orang yang dermawan, orang yang mau memberikan makan, memberikan bantuan kepada teman-teman saudara yang membutuhkan, yaitu wamut'inul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang terakhir adalah yaitu wasa'imid fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Demikianlah saudara-saudaraku, mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberikan manfaat maslahah bagi kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang muhtadin, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita pahami, mari kita renungkan bersama-sama beberapa firman Allah yang mungkin akan menambah kita keyakinan kita, keteguhan kita kepada Al-Quran. Yang pertama ada surat Ali Imran 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu agama Allah yang didasari dengan Al-Quran. Intinya pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita supaya kita selalu dan selalu jangan lepas dari Al-Quran, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Wala tafarraqu, kalau kita sudah lepas dari Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang bercerai-berai,
orang yang selalu berselisih pendapat karena tidak ada patokan yang dijadikan senter bagi kita untuk kebenaran yang sejati. Yang kedua adalah surat Az-Zukhruf. Maka di situ Allah memerintahkan fantashib billati uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Wahai Muhammad, hendaklah kau berpegang teguh kepada wahyu yang telah diberikan kepadamu. Sesungguhnya engkau ketika berpegang teguh kepada wahyu tersebut, engkau akan berada di jalan yang lurus. Yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah. Kita perhatikan khudh ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Khudh, peganglah, ambillah kuat-kuat apa yang telah kami berikan kepada kalian setelah diturunkan Al-Quran itu. Artinya di sini Allah memerintahkan kepada kita supaya betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran. Wadhkuru ma fihi, dan selalu mentadaburi, mengangan-angan, memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. La'allakum takun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Demikianlah saudara-saudara, marilah kita tutup kegiatan khutbah Jumat pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita akan digolongkan ahli-ahlinya Allah, yaitu orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka qaribus sami'u jawad wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum innahu huwal ghafurur rahim.